Halo guys, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Kali ini saya akan merangkum alur sebuah film yang berjudul The Package yang rilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Steve Austin atau Stone Cold. Film ini bercerita tentang seorang tukang pukul yang harus mengantar sebuah paket demi menyelamatkan adiknya dari belenggu hutang tanpa dia sadari bahaya apa yang akan mengancam nyawanya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita eksekusi alur cerita lengkapnya. Film diawali di tempat permainan bowling. Di sana tampak seorang pria bernama Louis sedang asik bermain bersama teman-temannya. Tak lama muncullah Tommy dan Julio. Kedatangan mereka ke sana untuk menagih hutang Louis kepada Big Dog. Big Dog adalah seorang gangster ternama yang merupakan bos dari Tommy dan Julio. Ketika ingin ditagih, seorang anak buah Louis membuat gara-gara hingga terjadi sedikit kericuhan. Louis yang mencoba untuk kabur berhasil ditangkap oleh Tommy. Keduanya lalu memberi Louis sedikit pelajaran. Tommy memberi waktu 24 jam kepada Louis untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Selanjutnya Tommy dan Julio mendatangi rumah sakit untuk cek fisik karena pekerjaan mereka sebagai penagih hutang memiliki asuransi. Pada malam harinya, Tommy menemui Big Dog di sebuah restoran dan menyetor semua uang yang berhasil dia tagih. Di sini diketahui bahwa Eddie, adik dari Tommy yang kini ada di penjara, memiliki hutang yang besar kepada Big Dog. Big Dog lalu memberikan Tommy sebuah tugas baru, yaitu mengantar sebuah paket rahasia kepada seorang pria bernama Jerman. Diketahui pula kalau Jerman adalah teman lama Tommy. Karena perbedaan pendapat dan ditambah lagi jarang bertemu membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Big Dog mengatakan kepada Tommy jika dia berhasil mengantar paket tersebut, maka dia akan menghapus semua hutang-hutang adiknya. Juga dengan satu syarat, Tommy tidak perlu tahu apa isi dari paket tersebut. Lalu Tommy pun menyetujuinya. Tepat setelah dia pergi, Big Dog langsung menghubungi Jerman. Dia mengatakan kalau paket sedang dalam perjalanan. Di lain sisi, Jerman menemui seorang pria bernama Nicholas di sebuah restoran. Di sini terlihat jelas ada perang dingin di antara kedua bos gangster tersebut. Nicholas membicarakan tentang sebuah paket yang dia pikir ada di tangan Jerman. Paket yang seharusnya dibagi rata. Tanpa basa-basi, Jerman langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Nicholas lalu menuju ke dapur menemui Koki agar menyiapkan makanan untuk Jerman. Di sana dia justru menyuruh anak-anak buahnya untuk menyerang Jerman. Jerman yang sudah tahu akan rencana Nicholas tersebut dengan sigap mengelak dan melakukan perlawanan balik. Begitu juga dengan Nicholas yang dia habisi tanpa ampun sedikit pun. Scene berpindah di kantor polisi, di mana Tommy datang untuk menjenguk adiknya. Tommy mengatakan kepada Eddie kalau dia akan membantu melunasi semua hutang-hutangnya. Bukannya berterima kasih, Eddie justru mengatakan kalau Tommy tidak akan mampu melakukannya. Di akhir pembicaraan, Eddie meminta agar Tommy menjaga dirinya. Setelah itu, Tommy pulang menemui istrinya dan langsung bercocok tanam. Pada keesokan harinya, Tommy bersama rekannya Julio sedang dalam perjalanan untuk mengantar paket tersebut. Karena penasaran, Julio pun membukanya. Namun tiba-tiba, seseorang menembaknya hingga tewas. Akibat dari itu, mobil Tommy kehilangan arah dan terbalik. Lalu Tommy keluar bersembunyi di sebuah toko. Pada saat yang sama, sekelompok geng bersenjata yang dipimpin oleh Devon datang memburu Tommy, berniat untuk merampas paket yang ada di tangannya. Tommy berhasil mengecoh dan memukul Devon hingga pingsan, lalu dia merampas senjatanya. Karena kehabisan peluru, Tommy terpaksa melakukan pertarungan dengan tangan kosong. Ralph, teman Devon yang menunggu di mobil,
mengira kalau semua rekannya telah tewas. Dia lalu mengambil shotgun dan langsung menembaki toko secara membabi buta. Beruntung Tommy berhasil keluar dari toko dan bersembunyi. Devin yang baru saja sadar dari pingsannya bergegas menuju keluar dan lalu memarahi Ralph, teman yang hampir saja membuatnya tertembak. Devin dan kawan-kawan lalu bergegas pergi. Pada saat yang sama Tommy juga berlari meninggalkan tempat tersebut. Di dalam mobil Monique bertanya di mana yang lainnya. Devin menjawab kalau semuanya telah tewas. Sepertinya Devin mulai menyadari kalau si pengantar paket yang awalnya dia remehkan ternyata bukanlah orang yang sembarangan. Kembali ke Tommy. Dia berhasil kabur dengan membajak moge yang terparkir tepat di depan sebuah toko. Tak lama setelah itu Devin pun tiba. Dari rekaman CCTV toko dia melihat Tommy kabur. Devin lalu melampiaskan kekesalannya dengan membunuh si penjaga toko. Setelah itu dia menghubungi bosnya yaitu Anthony. Devin mengatakan kalau dia telah kehilangan jejak Tommy. Anthony lalu mendesak Devin agar segera mendapatkan paket itu apapun caranya. Karena Jerman telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan paket tersebut. Anthony mengatakan kalau semua ini adalah perang dan aku harus memenangkannya. Louis yang memiliki dendam terhadap Tommy kemudian menjual informasi tentang biodata Tommy kepada Anthony. Anthony langsung menyuruh kaki tangannya Carl untuk menghubungi semua informannya demi mencari lokasi keberadaan Tommy. Di tempat lain terlihat Jerman sedang memotong buah sambil menyaksikan musuhnya yang sedang sekarat. Jerman bertanya siapa yang menyuruhmu. Setelah pria itu memberitahu kalau dalangnya adalah Anthony, tanpa basa-basi Jerman langsung membunuhnya. Berpindah ke Anthony, Carl memberitahu kalau Jerman mengirim sebuah flash disk. Setelah dibuka ternyata itu adalah rekaman CCTV saat Jerman membantai semua anak buah yang dia kirim. Menyaksikan hal itu Anthony menjadi naik pitam. Kembali ke Tommy, setelah membersihkan semua luka-lukanya, dia kembali melanjutkan misi mengantar paket rahasia tersebut. Sean lalu berpindah di rumah Jerman. Terlihat dia sedang berkonsultasi dengan dokter pribadinya. Tidak hanya itu, di rumahnya Jerman juga memiliki sebuah ruangan pribadi untuk pengobatan dirinya yang sedang sakit. Di sini terungkap kalau Jerman mengidap suatu penyakit yang mengharuskan dia untuk segera mendapatkan transfusi golongan darah tipe langka. Setelah kematian Julio, Tommy merasa ada kejanggalan mengenai paket tersebut. Dia lalu menghubungi Big Dog, meminta si bos agar menyuruh orang lain yang melanjutkan mengantar paket tersebut. Big Dog lalu menegaskan, kalau Tommy menyerah di tengah jalan begitu saja, itu berarti Tommy telah gagal membantu adiknya sendiri. Mendengar itu, Tommy pun dengan terpaksa membatalkan niatnya untuk berhenti. Selanjutnya, Tommy menghubungi sang istri mengabarkan kalau keadaannya baik-baik saja. Setelah itu, Tommy lalu menumpang sebuah mobil untuk menuju ke kota. Sesampainya, Tommy tak menyadari kalau dia sedang dipantau oleh seorang polisi. Polisi itu kemudian melapor kepada kaki tangan Anthony, memberitahu tentang keberadaan Tommy. Setelah berjalan kaki cukup jauh, Tommy melihat Carl di dalam mobil sedang memperhatikannya. Merasa terancam, Tommy lalu masuk dan bersembunyi di sebuah pabrik dan disusul oleh Carl. Carl mengatakan kalau dia menginginkan paket tersebut dengan mengancam akan membunuh istri Tommy. Mendengar ancaman dan ocehan Carl, Tommy pun menjadi geram. Dia lalu keluar dan bertarung dengan Carl. Tommy pun berhasil membunuhnya. Pada saat yang sama, Devin pun tiba. Saat Tommy tengah lengah, Monique yang mengendap dari belakang berhasil melumpuhkannya. Selanjutnya, Tommy pun diikat di sebuah kursi. Monique yang dendam dengan Tommy berniat ingin menyiksanya. Belum sempat itu terjadi, Anthony pun tiba dan menggagalkan rencananya. Dia menegaskan kalau keselamatan Tommy berhubungan dengan bisnisnya. Dia akan menggunakan Tommy dan paket itu untuk menjebak Jerman, musuh bebuyutannya. Saat Anthony mendekatinya, Tommy lalu menyundul kepalanya dengan sangat keras ke arah kepala Anthony. Alhasil Anthony pun tewas hanya dengan sekali sundulan saja. Secara otomatis Devin yang akan mengambil alih posisi Anthony untuk bernegosiasi dengan Jerman. Devin lalu mengatakan kepada Tommy
Saat menginterogasi, Monique tidak akan segan-segan untuk bertindak kejam. Monique membuktikannya dengan membunuh anak buah Anthony. Tapi itu semua sedikit pun tidak membuat Tommy gentar. Lalu Depan meninggalkan Monique bersama Tommy. Kemudian Monique mulai menyiksanya. Tommy lalu mengucapkan kata-kata ejekan untuk memancing amarah Monique. Monique menjadi emosi dan berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba kursi Tommy menjadi ambruk dan dia pun berhasil lepas dari ikatannya. Depan dan Ralph lalu bergegas masuk. Pada saat yang sama, Tommy menembak Monique hingga tewas. Karena kehabisan amunisi, Tommy pun menghajar Devon dengan tangan kosong hingga tewas. Saat ingin meninggalkan tempat itu, secara tiba-tiba Tommy ditembak oleh Ralph hingga pingsan. Ralph lalu mengambil paketnya dan membawa Tommy kepada Jerman demi uang. Saat terbangun, Tommy sudah terbaring di ruangan pengobatan Jerman. Terungkap kalau ternyata paket tersebut hanyalah sebuah pengalihan saja. Sebenarnya yang sangat diinginkan oleh Jerman adalah darah Tommy yang sangat langka. Dan ternyata Big Dog sengaja menjual Tommy kepada Jerman. Karena Jerman ingin mengambil semua darah Tommy untuk mengobati penyakitnya. Setelah Jerman meninggalkan ruangan itu, Tommy lalu memancing si dokter untuk mendekatinya. Kemudian dia menggigit leher si dokter dan lalu melepaskan ikatannya. Lalu terjadi aksi tembak-tembakan. Tommy berhasil membunuh kedua dokter itu dan juga para penjaga. Keduanya lalu kehabisan amunisi. Lalu Ralph mengajak Tommy untuk bernegosiasi. Belum sempat itu terjadi, Jerman datang dan menembak Ralph hingga tewas. Tommy berhasil menjatuhkan senjata Jerman, hingga pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya Tommy berhasil melumpuhkan Jerman. Setelah itu Tommy bergegas menemui Big Dog di sebuah bar. Di sana dia meminta penjelasan bos yang tega menjualnya. Big Dog mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal itu. Karena kalau tidak, Jerman akan mengambil alih semua miliknya, termasuk akan membunuh semua keluarganya. Mendengar itu, Tommy pun batal untuk membalaskan dendamnya kepada Big Dog. Lalu dia pergi menjenguk adiknya di penjara. Di sini Eddie berterima kasih kepada Tommy karena telah membantunya. Eddie juga menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Di akhir film, Tommy menjual mobil milik Ralph. Saat ingin pergi, si pembeli menyerahkan tas yang ada di bagasi mobil tersebut kepada Tommy. Saat dibuka, ternyata di dalamnya berisi penuh uang. Tommy lalu menggunakan uang itu untuk membawa istrinya pergi jauh dan memulai hidup yang baru. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini lumayan seru dan cukup menegangkan. Melihat usaha Tommy melindungi paket yang ternyata paket itu adalah dirinya sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.